right, everybody be cool and nobody gets hurt. I'm gonna need you to all get on the ground, get your cell phones out of your pockets, and keep your hands where I can see them. Hola mi amigos, kembali lagi ke channel gue. Gimana long weekend kalian kemarin? Udah coba cek saldo m-banking kalian belum? Apakah penampakan di layar masih bisa bikin kalian senyum lega? Atau justru bikin kalian malah ngelus dada? In this economy, harga sembako pada naik nggak kira-kira? Tagihan cicilan makin mencekik, dan biaya sekolah anak udah makin gak masuk akal. Sementara gaji, ibarat tamu numpang lewat doang. Bener-bener definisi ujian mental tiap akhir bulan kan? Gue yakin hampir semua orang pernah ngalamin himpitan ekonomi kayak gini, dimana kalian udah mentok sementok-mentoknya, dan jalan keluar yang masuk akal tuh rasanya udah gak ada lagi. Kalau kalian paham rasanya ngadepin realita ekonomi kayak gini, kalian wajib banget sih kenalan sama 3 emak-emak super nekat dari satu series yang baru aja selesai gue tonton. Judulnya Good Girls, tahun 2018. Series ini ngasih lihat gambaran nyata gimana kalau jadinya 3 emak-emak biasa yang tiap hari pusing mikirin diskon deterjen atau menu bekal anak, mendadak berubah menjadi aktor utama di lingkaran bisnis bawah tanah yang let's say kotor. Jadi, buruan siapin camilan, kopi, dan cari tempat nyender paling pewe dan kita lihat sama-sama hal gila apa yang berani dilakuin oleh 3 emak-emak ini demi nyelamatin ekonomi keluarga. Vamos mi amigos. Nah, sebelum ke ceritanya, gue mau ajak kalian kenalan dulu nih sama 3 karakter utamanya. Yang pertama ada Beth. Dia ini definisi emak-emak komplek yang super sempurna. Rumahnya selalu rapi, kue buatannya terkenal enak, dan punya 4 anak yang lucu-lucu. Kedua, ada Ruby, konco kentalnya Beth sejak zaman remaja. Ruby ini bekerja sebagai pramusaji yang tiap hari harus senyum demi tips recehan. Dan yang terakhir, ada Annie, adik kandung Beth. Dia ini single mom yang kerja di supermarket lokal dengan atasan yang sebut saja namanya Boomer yang punya kelakuan, aduh minus banget deh. Awalnya semua berjalan normal. Cuman ya namanya juga hidup, pasti ada aja kan gebrakannya. Anak perempuan Ruby yang emang sakit keras, kesehatannya terus-menerus menurun dan selalu butuh penanganan medis yang biayanya setara harga mobil matic baru tiap bulan. Ada sih asuransi, tapi boro-boro bisa cover. Sedangkan di sisi lain, Annie lagi pusing banget 7 keliling karena tiba-tiba aja mantan suaminya nuntut hak asuh anak mereka ke pengadilan. Dan kalian tahu sendiri kan, nyewa pengacara itu nggak bisa dibayar pakai ucapan thank you. Dan puncak premisnya ada di Beth. Dunia Beth seketika hancur berkeping-keping pas tahu suaminya yang sotoy itu gagal ngelola keuangan bisnisnya. Sampai-sampai rumah mereka terancam disita bank. Seolah kenyataan pahitnya belum cukup, Beth juga nemuin fakta kalau suaminya ini punya wanita lain di luar sana. Bayangin aja guys, udah mah bangkrut, diselingkuhin pula, menigelo lakinya. Akhirnya, sambil meratapi nasib di dapur, ketiganya sampai di satu kesimpulan yang sama. Mereka ini butuh uang tunai yang cepat dan dalam jumlah yang banyak. Ya sebenarnya gak muluk-muluk sih, cuma butuh beberapa $10,000 aja buat beresin masalah mereka masing-masing. Sampai akhirnya, Annie nyeletuk dan ngelempar sebuah ide super gila yang awalnya dikira cuma candaan karena emang lagi stres. Masa dia bilang gini, gimana kalau kita nilep uang aja dari berangkas supermarket tempat gue kerja? Nah, sekarang kita masuk ke scene yang bikin series ini langsung dapat atensi besar di awal perilisannya. Hari eksekusi ide Annie. Dengan bermodalkan topeng mainan anak-anak yang warnanya gonjreng abis dan peluncur proyektil plastik yang beli di toko mainan, 3 emak-emak ini nekat banget terobos masuk ke supermarket tempat kerja si Annie. Everybody be cool and nobody gets hurt. I'm gonna need you to all get on the ground, get your cell phones out of your pockets, and keep your hands where I can see them.
Coba deh kalian bayangin adegan ini. Tangan mereka gemeteran hebat banget. Dan suara mereka sengaja banget diberat-beratin biar terdengar sangar. Tapi gestur tubuh mereka tetap gak bisa bohong. Tetap gestur tubuh emak-emak panik yang takut banget ketahuan. Awalnya semua berjalan lancar. Sampai akhirnya terjadi satu blunder fatal di ruang brankas belakang yang gak mereka sadari. Pas si Annie lagi sibuk meraup uang ke dalam tas, bajunya Annie tuh gak sengaja keangkat ke atas. Dan apesnya, si Boomer, manajer supermarket yang super mesum dan menyebalkan itu, ngeliat dengan jelas sebuah tato unik di area pinggang bawah Annie. Nah, di titik itu juga, Boomer ini langsung sadar 100% kalau ternyata penjahat bertopeng yang ada di depannya adalah bawahannya sendiri. Tapi, namanya juga atasan bermental culas, si Boomer ini gak langsung lapor polisi. Dia malah memanfaatkan kartu as ini buat keuntungan pribadi. Karena situasinya yang lagi chaos, mereka bertiga akhirnya berhasil kabur dulu dengan membawa tas penuh lembaran hijau. Mereka langsung aja tancap gas pakai mobil keluarga yang di kursi belakangnya masih berserakan sisa remahan biskuit anak-anak. Kontras banget kan? Ini sih namanya aksi underground berkedok antar jemput anak sekolah. Tapi kebahagiaan itu gak bertahan lama. Karena waktu mereka sampai di rumah dan numpahin isi tas itu di atas meja makan, senyum mereka mendadak luntur. Kenapa? Karena angkanya gak cuma puluhan ribu dolar. Jumlahnya bahkan menyentuh ratusan ribu dolar. Di sini warning alarm mereka langsung menyala. Karena gak mungkin banget ada supermarket pinggiran yang nyimpen cash sebanyak itu di brankas belakang. Hold on. Sebelum kita masuk ke babak yang bikin tambah deg-degan, gue mau nanya dulu nih sama kalian. Kalau kalian lagi di fase bokeh parah dan tagihan numpuk, terus gak sengaja nemu uang segepok yang jumlahnya miliaran, tapi lu tahu 100% uang itu uang panas, jujur deh sama gue. Kalian ini bakal balikin secara gentle atau tetap kalian tilep buat lunasin hutang pinjol dan tagihan-tagihan yang menumpuk itu? Coba absen di kolom komentar ya. Beberapa hari setelah mereka mencicipi healing tipis-tipis tanpa mikirin tagihan, kenyataan pahit mulai datang mengetuk pintu apartemen Annie. Nggak tanggung-tanggung, si Boomer ini ngedesak Annie dengan minta uang jatah hasil telepan, plus dia juga maksa Annie buat layani nasubjatnya sebagai jaminan biar Annie bungkam. Annie yang ketakutan dan agak jijai sama atasannya ini nangis karena ngerasa terpojok banget di ruang tamunya. Tapi si Boomer ini lupa akan satu hal. Jangan pernah remehin the power of emak-emak yang kepepet. Karena pas si Boomer lagi agresif-agresifnya nyerang Annie, Pat tiba-tiba aja muncul di ruang tamu kayak pahlawan kesiangan. Melihat adiknya yang dilecehkan, mental singa Beth langsung keluar. Tanpa babi bu, Beth langsung ngambil sebuah botol minuman yang ada di dekatnya dan langsung nempeleng kepala Boomer pakai botol itu. Brak! Si manajer pun langsung roboh dan pingsan di lantai. Bukannya panik, aksi serangan balik mereka ini makin di luar nalar. Seolah menolak buat pasrah, Beth dan Annie mutusin buat mengamankan si Boomer di dalam rumah pohon tempat main anak-anak di halaman belakang. Gila banget kan? Benar-benar komedi gelap yang bikin tegang sekaligus ngakak. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke babak yang bikin lebih deg-degan, gue mau nanya dulu nih sama kalian. Kalau kalian lagi ada di posisi Annie yang diperas sama si bos yang menyebalkan kayak gitu, kalian kira-kira bakal pilih pasrah dan dengerin maunya dia? Atau kalian bakal nekat ngasih serangan balik juga kayak yang dilakuin sama Beth? Coba komen di kolom komentar ya. Nah, di tengah-tengah pusingnya mereka ngurusin si Boomer, masalah baru yang jauh lebih menegangkan malah datang mengetuk pintu depan rumah Beth. Adegan kemunculan Rio di dapur Beth ini adalah magnet utama yang bikin series ini viral di mana-mana. Rio yang diperankan dengan karisma level dewa oleh Manny Montana ini adalah ketua geng underground di kota itu. Dan ternyata supermarket tempat Annie bekerja ternyata hanyalah kedok buat mesin cuci uang-uang hasil bisnis kotor milik kelompoknya Rio.
Makanya isi berangkasnya bisa sampai ratusan ribu dolar. Dengan kata lain, 3 emak-emak ini tanpa sengaja udah nyenggol properti milik orang yang pantang banget buat diajak bercanda. Di scene ini, tensi psikologisnya benar-benar dapet banget. Rio masuk ke rumah, berdiri di ruang tamu dengan santuy abis, bicaranya tenang, pelan. Gak ada urat yang keluar sama sekali. Tapi, di dalam setiap kata yang meluncur dari mulutnya, punya damage yang bikin seseorang kehilangan nyalinya. Yang Rio minta cuma satu, kembaliin setiap sen uang yang udah diambil secara utuh. Kalau kurang, mereka harus metong di tangan bodyguard Rio yang siap kapan aja narik pelatuknya. Disinilah plot roller coasternya dimulai. Karena uangnya kan udah dipakai buat tebus obat anaknya Ruby, nutupin utang rumah Beth, dan kebutuhan anak Annie. Belum lagi, mereka pusing sama urusan si boomer yang masih pingsan di rumah pohon. Mateng gak tuh 3 emak-emak itu? Namun, alih-alih menangis pasrah, Beth justru memutar otak. Dia memberanikan diri ngajuin negosiasi level dewa dan menawarkan sebuah kesepakatan baru. Di momen ini, Rio ternyata ngelihat ada satu value unik nih dari ketiga emak-emak ini. Dan akhirnya Rio setuju. Kenapa akhirnya dia setuju? Logikanya gini, di dunia nyata, polisi mana yang bakal curiga ngeliat 3 emak-emak rempong jalan-jalan di mall sambil bawa barang-barang pesanan rahasia? Nggak bakal ada kan? Dan dari titik inilah, hubungan kerjasama yang penuh red flag tapi kelewat adiktif ini resmi dimulai. Misi pertama yang Rio kasih sebenarnya kelihatan gampang banget. Mereka bertiga cuma disuruh pick up paketan kerajinan dari luar negeri. Tapi ya namanya juga newbie dan tiba-tiba main di zona abu-abu. Plan A jarang banget berjalan mulus. Dari mereka bertiga harus kucing-kucingan sama pihak berwajib, sampai mereka mikirin gimana caranya biar si manajer di rumah pohon itu tetap bungkam. Situasi ini benar-benar makin pelik dan bikin gemes. Tapi kalian tahu gak sih apa yang bikin series ini pantas dapat rating tinggi? Karakter development-nya. Beth yang awalnya digambarin sebagai emak-emak polos yang selalu patuh aturan, perlahan mulai nikmatin adrenalinnya. Dia addicted banget sama kontrol dan rasa hormat yang dia dapetin dari ngelakuin dirty job ini. Sedangkan di sisi lain, Ruby dan Annie terus menjadi jangkar kewarasan sekaligus bumbu komedi yang ngejaga series ini tetap kerasa humble dan relate sama kita-kita. Karena setiap kali mereka sepakat bilang, "Oke, fix, ini misi terakhir kita. Habis ini kita tobat ya." Malah ada aja gebrakan yang terjadi. Dan ini ngebuat mereka kembali nyungsep ke dalam lubang yang lebih dalam lagi. Gue di sini sengaja gak bakal nyeritain gimana akhir nasib si manajer nyebelin di rumah pohon dan gimana akal-akalan 3 emak-emak nekat ini buat lolos dari jebakan-jebakan Rio berikutnya. Atau gimana panasnya love-hate relationship antara Beth dan Rio yang sukses banget bikin netizen nge-ship mereka gila-gilaan karena chemistry-nya yang emang tumpah-tumpah banget. Gue pengen banget kalian ngerasain sendiri sensasi jantungan campur ngakaknya dengan maraton seriesnya langsung. Bagi gue, series Good Girls ini adalah tontonan cerdas yang menghibur. Mereka sukses banget ngebungkus isu sosial yang lumayan berat, kayak mahalnya sistem kesehatan, gimana single parenting, dan kejamnya krisis ekonomi menjadi sebuah tontonan satir yang menghibur. Tapi juga punya plot yang siap bikin kalian nahan napas di setiap ujung episodenya. Mulai dari visualnya yang estetik, diksinya yang smart, dan performa akting mereka bertiga yang emang layak dapat standing ovation. Jadi, kalau kalian lagi nyari series yang gak menye-menye dan punya karakter perempuan yang beres tapi tetap kocak, langsung aja meluncur tonton series ini di channel resminya yaitu NBC. Tapi kalian bisa kok nonton di situs mana aja yang bisa kalian dapetin. Dan kalau kalian suka sama konten yang gue bawain kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya, share juga ke teman atau grup WhatsApp kalian
yang lagi butuh banget asupan tontonan weekend ini. Pastiin juga kalian udah subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan rekomendasi film atau series lainnya dari gue. Gracias mi amigos, adios.